Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera. Yang terhormat Pak Fauzi Khair selaku dosen Deterministic Optimization dan Stochastic Processes dan asisten lab Kak Cesia dan Kak Indah. Kami dari grup 6 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Optimization and Sensitivity Analysis for Factory Location and Order Processing Efficiency dengan studi kasus Syah dan Foodsco. Perkenalkan anggota tim kami. Pertama, saya Relin Marsha Putra sebagai ketua tim dari grup 6. Lalu saya ditemani dengan anggota-anggota yang sangat hebat dan sangat visioner dalam menyusun final project ini. Ada Adoy Timatulada, Bagas Wibisono, dan Wirdiawan Pasodam. Di proyek ini kami mencoba menjawab dua hal utama, yaitu bagaimana menentukan lokasi pabrik yang paling optimal dan juga bagaimana meningkatkan efisiensi dalam proses order. Untuk itu kami menggunakan kombinasi metode optimization dan stochastic proses supaya hasilnya tidak hanya optimal nih, tapi juga tetap aman terhadap kemungkinan perubahan di masa depan. Jadi outlines-nya di sini kami akan memulai dengan project overview untuk menjelaskan business context dan problem description. Selanjutnya kami akan membahas modeling dan formulation, yaitu bagaimana model matematika dibangun untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian kami akan menjelaskan proses data processing yang digunakan dalam analisis ini. Lalu setelah itu kami masuk ke bagian analisis untuk membahas hasil yang diperoleh. Dan yang terakhir, kami akan menutup dengan conclusion yang merangkum insight utama dari penelitian ini. Jadi di sini bisnis konteksnya itu Syah dan Foodscope adalah perusahaan camilan yang berdedikasi untuk menghadirkan produk berkualitas bagi konsumen Amerika Serikat. Seiring dengan pertumbuhan pasar, saat ini kami sedang berekspansi untuk menentukan lokasi pabrik baru yang paling efisien di wilayah Arizona dan California. Jadi problemnya itu pertama dari masih biaya, kami punya 4 kandidat kota. Nah, pertanyaannya lokasi mana nih yang harus kita pilih agar total biaya pembelian fasilitas atau purchasing cost dan biaya distribusinya menjadi yang paling murah atau yang paling efisien. Kedua, dari segi kualitas layanan, ya pastinya dengan naiknya jumlah order, jumlah pesanan, kami harus nentuin nih, berapa sih jumlah staf operasional yang ideal. Kami harus cari titik keseimbangan agar pelanggan tidak nunggu terlalu lama, tapi biaya gaji juga tidak besar, tidak membengkak. Dan yang ketiga adalah mitigasi risiko. Mitigasi risiko. Kita tahu bahwa harga logistik hari ini tuh sangat mahal ya. Seperti contoh di Indonesia itu harga Dexlat dan diesel itu tiba-tiba naik jadi 30.000 yang semula itu awalnya tuh sekitar 15 ribuan. Nah, di sini kita harus mastiin juga nih, apakah lokasi yang kita pilih itu akan tetap menguntungkan jika besok biaya pengiriman tiba-tiba naik. Nah, di sini scope dan benefitnya itu kita mulai dari scope dulu ya. Jadi terbatas pada 4 lokasi nih. Pertama, Yuma dan Tucson. Nah, Yuma dan Tucson ini ada di Arizona. Lalu ada Fresno dan Pomona. Dan kedua kota ini ada di California. Jadi total 4 kota dan di dua negara bagian. Fokusnya itu kita melayani ada 3 pelanggan utama ya yang sangat aktif nih, Jones, YZCO, dan Square Q. Lalu kita juga mencakup 3 produk, yaitu regular, green onion, dan RT Mix. Komposisi bahan bakunya juga spesifik, jagung, gandum, dan kentang. Di sini kita menggunakan pemodelan linear programming atau LP untuk lokasi dan model antrean MMC untuk operational staff. Lalu kita berfokus pada biaya tetap fasilitas dan juga biaya variabel pengiriman produk sebesar $0,15 per mile ton. Lalu apa sih benefitnya dari penelitian ini? Jadi benefitnya itu kita akan mendapatkan lokasi pabrik dengan total biaya yang terendah melalui linear programming atau LP. Kedua, kita akan dapat rancangan nih model distribusi yang menjamin
pemenuhan permintaan customer. Ketiga, pastinya kita akan mendapat hasil dari pengujian ketangguhan investasi melalui analisis sensitivitas pada bahan bakar dan logistik. Keempat, kita akan menyeimbangkan tingkat utilitas atau produktivitas staf dan waktu tunggu pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya itu modeling and formulation. Modeling dan formulasi ini bertujuan untuk menentukan lokasi pabrik terbaik dan meminimalkan biaya produksi dan biaya operasional. Terdapat 4 kandidat lokasi pabrik yang sedang dievaluasi oleh perusahaan. Data tersebut merangkum estimasi biaya pembelian fasilitas secara tahunan beserta biaya pengiriman bahan baku mentah per ton untuk komoditas jagung, gandum, dan kentang. Tabel berikutnya yaitu menguraikan struktur komposisi bahan baku pokok yang dibutuhkan untuk setiap varian produk. Presentasi kebutuhan bahan baku dasar seperti jagung, gandum, dan kentang ini akan menjadi parameter utama dalam menghitung total kapasitas produksi yang dibutuhkan. Pada model ini terdapat 2 variabel keputusan, yaitu XIJ yang menunjukkan jumlah produk yang akan dikirim dari pabrik ke pelanggan, serta YI yang merupakan keputusan apakah suatu pabrik dibuka atau tidak. Nah, fungsi objektif pada model ini adalah meminimalkan total biaya tahunan perusahaan. Biaya tersebut meliputi biaya pembukaan fasilitas, biaya pengiriman bahan baku, biaya distribusi produk, serta biaya operasional pelayanan. Rumus berikut menunjukkan total komponen biaya yang diminimalkan dalam model. Model ini memiliki beberapa kendala, yaitu kapasitas produk pabrik yang tidak boleh melebihi batas maksimum, seluruh permintaan pelanggan harus terpenuhi, dan variabel pembukaan pabrik bersifat biner atau hanya bernilai 0 dan 1. Pada sistem antrian, tingkat pelayanan harus lebih besar dibanding tingkat kedatangan agar sistem tetap stabil. Selanjutnya itu merupakan data conversion. Berdasarkan hasil optimasi, lokasi pabrik untuk dipilih yang terbaik adalah Takshan karena menghasilkan total biaya minimum sebesar $1.030.750 per tahun dan tetap mampu memenuhi total permintaan pelanggan sebesar 11.900 ton per tahun tanpa melebihi kapasitas produksi. Pada analisis sistem, antrian menggunakan model MRMC, penggunaan 4 staf dinilai paling efisien karena menghasilkan biaya operasional lebih rendah sebesar Rp160.388 per jamnya, dengan probabilitas antrean tetap berada di bawah batas toleransi perusahaan. Oleh karena itu, model optimasi dan analisis antrian yang digunakan dapat membantu perusahaan dalam menentukan keputusan operasional yang efektif dan efisien. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data processing. Data processing yang pertama berkaitan dengan tutorial. Jadi pada tahap data processing tutorial ini, data awal dari site, komposisi produk, demand, dan jarak pengiriman akan diolah menjadi proses data di sini, yaitu cost calculation. Hasil utama dari tahap ini adalah total unit cost, yang mana total unit cost ini adalah total unit cost per produk dan juga rute gitu, yang kemudian digunakan sebagai input pada Microsoft Excel Solver. Nah, ini adalah screenshotan dari Microsoft Excel Solver yang sudah dibuat, dan di sini adalah total unit cost per tonnya ya. Dan untuk memproses data ini kita menggunakan rumus di sini, yaitu untuk perhitungan material cost, shipping cost, dan juga total unit cost. Kemudian yang kedua adalah optimization result atau hasil optimisasi.
Berdasarkan hasil solver, lokasi atau plan yang dipilih adalah Tucson ya. Total produksi yang dibutuhkan adalah sebesar 11.900 ton, yang mana nilai 11.900 ton ini masih di bawah dari plan capacity-nya, yaitu 20.000 ton per tahun gitu ya. Dan di sini dalam solver ini juga kita menggunakan 0 atau 1, yang mana 0 ini adalah plan yang tidak dipilih dan juga 1 ini adalah plan yang dipilih. Dan dari solver ini dia menunjuk atau memilih Tucson sebagai hasil yang paling optimal atau plan yang paling optimal gitu. Dengan total cost minimumnya adalah $1.030.750 per tahun. Kemudian dari optimization result itu kita juga melakukan sensitivity testing ya. Jadi sensitivity testing ini dilakukan dengan menaikkan shipping cost, yaitu dolar per ton mile-nya, yang mana base dari study case adalah 0.15, kita coba naikkan ke 0.18, 0.20 sampai dengan 0.25. Jadi key points dari sensitivity testing yang sudah dilakukan ini adalah dengan adanya 3 skenario ini menaikkan shipping cost, ternyata total cost-nya itu juga ikutan naik gitu. Total cost ikut naik dengan perubahan dari skenario 1 14.73%, kemudian skenario 2 perbedaannya 24.54%, dan di skenario 3 adalah 49.08%. Nah, dari selected plan ini, dari ketiga skenario ini hasilnya tetap Tucson ya, walaupun ada perbedaan hingga 49,08%, tetapi solver tetap memilih plan ini sebagai plan yang paling optimal, seperti itu. Kemudian bagian selanjutnya adalah analisis. Nah, jadi pada bagian result analysis, hasil utama yang perlu ditekankan adalah bahwa solver itu tetap memilih Tucson ya, sebagai lokasi pabrik paling optimal gitu. Kemudian seluruh demand pelanggan dapat dipenuhi dari Tucson dengan total produksi sebesar 11.900 ton ya. Kapasitas maksimumnya 20.000 ton per tahun, sehingga masih terdapat sisa kapasitas atau remaining capacity-nya yaitu 8.100 ton. Gitu. Dari sisi biaya, total minimum cost yang diperoleh adalah 1.030.750 per tahun ya, dolar. Gitu. Jadi interpretasi dari result analysis ini adalah plan Tucson ini dipilih bukan hanya karena satu faktor biaya gitu ya, tetapi karena kombinasi dari material cost, shipping cost, distance, dan juga capacity yang paling efisien. Seperti itu. Nah, ini adalah sensitivity analysis ya. Jadi saya buat sesimpel mungkin di sini. Intinya adalah parameter yang diuji itu kan shipping cost range ya, dari 0.15 sampai 0.25 ton per mile. Kemudian ketika shipping cost ini naik dari 0.15 sampai dengan 0.25 ya, dolar per ton mile, total cost-nya itu juga ikut meningkat gitu. Namun lokasi pabrik yang dipilih tidak berubah ya, selected-nya tetap Tucson ini. Total produksi juga tetap di 11.900 ton karena demand pelanggan tidak berubah gitu. Jadi model ini sensitif terhadap perubahan biaya pengiriman dalam hal total cost gitu ya, karena cost impact-nya up to 49,08%. Tetapi keputusan pemilihan lokasi tetap konsisten pada semua skenario yang diuji, seperti itu. Yang terakhir adalah advanced case analysis, ya ini berkaitan dengan order processing staff ya, yang mana kita akan membandingkan ketika order processing itu dikelola oleh 5 staff dan juga oleh 4 staff gitu ya. Nah, pada advanced case analysis ini kita menggunakan POM-QM software ya dengan model waiting lines MMS. Kesimpulan dari advanced case analysis ini mengurangi staff dari 5 ke 4 itu bisa diterima gitu. Alasannya pertama adalah lower operational cost di sini ya, jadi ada penurunan total cost-nya. Kemudian probability-nya tidak ada perubahan ya, probability untuk mendapatkan order lebih dari 3 dalam sistem gitu, sama-sama 0.05, dengan limit 6% ini masih jauh gitu. Nah, kemudian waiting time increase juga masih sangat kecil ya, di sini 0.01 menit ke 0.08. Begitu juga dengan utilisasinya naik gitu ya, 0.27 ke 0.33, tapi 0.33 ini considered very very low ya, di compare dengan 1 gitu. Jadi staff seharusnya tidak ada overload di sini.
Nah, ini adalah snapshot dari simulasi POM-QM ya. Jadi di sini adalah 5 staff, yang ini adalah 4 staff. Kita bisa lihat probability-nya di sini juga masih sama ya, 0,05. Sekian dari saya untuk bagian data processing dan juga analisis. Terima kasih. Lalu pada bagian akhir dari final project ini, kami di Syahdan Foodsco akan memaparkan kesimpulan strategis serta rekomendasi yang berhasil kami rumuskan berdasarkan analisis data yang telah kami lakukan sebelumnya. Pada bagian akhir laporan proyek praktikum ini, kami menyimpulkan bahwa lokasi terbaik untuk ekspansi yaitu di Tucson, Arizona. Hal ini karena Tucson memberikan total biaya logistik dan operasional paling rendah yaitu sebesar $1.030.750 per tahun, yang mana dengan biaya operasional tersebut perusahaan kami mampu memenuhi seluruh permintaan sebesar 11.900 ton per tahun, serta terbukti stabil terhadap potensi kenaikan biaya transportasi di masa yang akan datang. Selanjutnya pada evaluasi operasional menggunakan model antrian MMS. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan 4 staf merupakan pilihan yang paling efisien. Walaupun utilitas staf meningkat, waktu tunggu pelanggan masih berada dalam batas standar perusahaan kami. Secara keseluruhan, kombinasi metode deterministik dan stokastik dalam proyek ini berhasil membantu perusahaan mengambil keputusan strategis yang lebih efektif dan terukur. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, kami selanjutnya akan memaparkan rekomendasi implementasi dari hasil analisis tersebut. Yang pertama, perusahaan disarankan segera melakukan ekspansi ke Tucson karena lokasi tersebut memberikan biaya operasional paling optimal dan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, manajemen perlu melakukan evaluasi lagi terkait biaya secara berkala, terutama pada biaya transportasi dan harga bahan bakar agar model perencanaan tetap relevan dengan kondisi ekonomi. Yang ketiga, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi distribusi dengan menggunakan teknologi route optimization untuk menentukan rute pengiriman yang paling efektif. Yang keempat, berdasarkan analisis antrian, penggunaan 4 staf pada bagian pemrosesan pesanan dapat diterapkan karena masih memenuhi standar waktu layanan perusahaan. Namun, performa layanan tetap perlu dipantau secara rutin. Dan yang terakhir yaitu untuk pengembangan penelitian berikutnya, model dapat ditambahkan variabel lain yaitu biaya tenaga kerja, serta dikembangkan lagi menjadi sistem multifasilitas agar hasil analisis menjadi lebih luas dan akurat. Dengan penerapan strategi tersebut, kami berharap Syahdan Foodsco dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaannya. Terima kasih atas perhatiannya.